Selamat datang di channel Forbidden Questions. Dan Anda mungkin semua heran dan kaget kenapa kok Kumaila Hakimah cosplay seperti ini. Tapi ya, sorry maafkan, ampuni karena membajak channel Anda begitu ya. Tetapi saya menghormati tuan rumahnya, Kumaila Hakimah. Kebalik, mesti lu yang bilang gua. Enggak. Iya nih yang disebut tuan rumah jadi gimana? Ya, selamat datang di Forbidden Questions. Saya diizinkan untuk iseng untuk muncul sebagai sebuah pembuka. Perkenalkan, nama saya Andre Tunggal. Mohon maaf kepada para pemirsa Forbidden Questions dan Forbidden Conversation karena saya lancang mengambil tempatnya. Enggak lancang, dengan senang hati take over. Terima kasih. Saya kembalikan kendalinya kepada Mbak Mel. Silakan Mel. Terima kasih banyak Ko Andre yang sudah bersedia hadir di sini. Udah ini kostumnya ini ya nuansa Ramadan. Iya. Pakai baju koko. Sesuai dengan apa yang sedang terjadi sekeliling kita hari ini, menghormati juga teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kelihatan oke lah ya. Siap. Oke. Jadi disclaimer dulu, kenapa ruang syutingnya di sini? minjem. Ya sesimpel itu ya. Makanya gue berasa kayaknya gue bisa membajak dikit deh gitu. Ya boleh. Iya sudah. Gue balikin lagi takut. Enggak, emang audiens aku galak-galak. Enggak. Kayaknya enggak ya? Enggak kok. Iya, audiensmu baik-baik. Baik-baik. Baiklah. Jangan galak-galak ya. Audiensku juga baik-baik. Tuh, baik-baik. Baiklah kalau begitu. Oke. Jadi aku tuh pengen ngajakin Ko Andre ngobrol tentang perbedaan Alkitab. Bentar, aku harus nanya dulu kali ya. Ketika disebut Alkitab, apakah itu mencakup Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Langsung tetes. Kita bicarain dulu apa ini, mau bicarakan Alkitab. Oh ya, membicarakan pokoknya kitab suci orang Kristen dan orang Islam. Okay. Dan bagaimana masing-masing cara melihatnya gitu, cara mengambil pendekatannya terhadap kitab suci itu gimana. Oke, good. Karena misalnya buat orang yang suka nonton videonya Zakir Naik dulu tuh, biasanya kan Zakir Naik tuh suka mengutip Alkitab atau mengutip Quran dengan menggambarkan bahwa misalnya gini, orang Kristen tuh tidak menjalani apa yang diperintahkan di kitab sucinya gitu. Padahal di kitab sucinya dibilang gini, tapi kok gak dijalanin, kita nggak. Misalnya ada nih perintah nggak boleh makan babi, tapi orang Kristen kok tidak menjalankan itu, hal-hal kayak gitu. Makanya aku jadinya pengen penasaran juga. Aku jadi penasaran. Tapi mungkin tadi aku untuk istilah dulu kali ya. Kayaknya banyak orang Islam juga nggak terlalu familiar gitu. Bedanya Bible dan Alkitab, bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Udah gitu, apakah Perjanjian Lama itu masih dipakai oleh orang Kristen? Oke, jadi Alkitab itu sebenarnya adalah serapan, kata serapan ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu sendiri, correct me if I'm wrong, itu sebenarnya juga menggambarkan Al-Quran kan sebenarnya. Nama lain Al-Quran kan, Alkitab. Jadi kita mesti memahami bahwa Alkitab dan beberapa istilah di dalamnya termasuk kata sebutan Allah. Ini kayaknya gue merasa perlu jelasin dulu di awalnya supaya kita dapat ininya enak. Bahwa itu ada hubungannya dengan bagaimana merelevankan ada upaya untuk memperkenalkan ajaran Kristen kepada konteks budaya yang terjadi di Indonesia, di mana pada waktu penyebaran agama Kristen itu budaya orang Indonesia hari itu adalah Melayu dan Muslim. Jadi makanya nama Alkitab sendiri kan sebenarnya kalau di luar kan Bible, Holy Bible gitu ya. Nama Alkitab sendiri itu kemudian dipakai untuk supaya familiar buat orang-orang yang Melayu Muslim. Ya sebenarnya Alkitab dan Bible itu sama. Kurang lebih Alkitab tuh kayak
bahasa Indonesia Ya, dijadikan begitu supaya familiar aja. Which is itu kan fair-fairan aja ya. Dan kemudian Alkitab itu sendiri ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Which is Perjanjian Lama itu 39 kitab di dalamnya itu adalah memang kitab suci yang memang diakui oleh Yudaisme. Ya, jadi itu Perjanjian Lama. Sedangkan 27 kitab Perjanjian Baru itu adalah memang tulisan-tulisan yang mempunyai bobot atau dalam tradisi itu sebagai kitab suci, dan itu menggambarkan Yesus dan kemudian karyanya, kehidupannya, ajarannya, dan juga bagaimana karya Roh Kudus di dalam sejarah gereja. Mula-mula, sejarah gereja mula-mula. Gitu kira-kira. Dan dalam Alkitab cetak itu dia biasanya dicetak dua-duanya. Iya, ada yang cuma cetak Perjanjian Baru. Okay. Ada, tapi pada umumnya yang kita akan temukan misalnya di toko buku atau misalnya dijual di mungkin dua-duanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mungkin pertama aku nanya dulu ini kali ya, pertanyaan kenapa orang Kristen tidak mematuhi Alkitab gitu. Maksudnya seperti narasi-narasi yang suka aku dengar di Zakir Naik itu sering banget misalnya. I can tell you brother. Lagi. Please forgive me. Let me tell you. Mirip-mirip. You shall not. Aduh, sudah cukup cosplaynya cukup. Tapi lagi bulan puasa. Oke, lanjut. Pembelaannya apa? Kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Kristen makan babi? Padahal katanya ada larangannya. Iya. Jadi larangannya itu kan kita akan temukan karena Kristen itu keluar dari tradisi Yudaisme. Itu dulu yang kita harus terima, bahwa tradisi Yudaisme sendiri kan akan punya satu artikulasi tentang their own diet ya, makanan-makanan mereka, apa yang disebut sebagai kosher sama apa yang disebut sebagai najis, atau mungkin dimengerti oleh Muslim sebagai haram, halal ya, tapi bagi orang Yahudi itu kan kosher ya, bisa dimakan dan najis dan nggak boleh dimakan, dan memang babi itu termasuk salah satu di antaranya. Sebenarnya bukan cuma babi doang sih Mel, ada yang lain-lain juga, misalnya yang hidup di air tapi tidak bersisik, itu berarti cumi. Ada juga belut, misalnya lele kalau sekarang ya kan, atau kepiting, udang, itu sebenarnya tidak bisa mereka makan dalam hukum Yudaismenya mereka, gitu. Nah, jadi kalau misalnya alamatnya dialamatkan cuma babi doang, itu kayaknya tidak tidak oke gitu ya. Tapi gue ngerti karena memang yang selalu ngomongin itu kan memang dari perspektif Muslim ya, perspektif Islam yang memang juga mengharamkan babi, begitu kan ya. Jadi makanya itu jadi penekanan. Padahal kalau ngomong unta juga nggak boleh. Unta juga nggak boleh. Tapi pertanyaannya begini, lalu kenapa orang Kristen itu memakannya? Nah, sebenarnya kekristenan itu mengalami sebuah proses juga Mel. Ketika memang awal karena memang berasal dari Yudaisme, Yesus dan murid-muridnya kulturnya Yudaisme. Makanya kemudian terjadilah sebuah perjalanan di mana ada sebuah proses tuh. Yesus pernah bilang bahwa apa yang masuk ke dalam mulut bukan itu yang menajiskan. Jadi yang mengharamkan itu, menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Konteksnya pada waktu itu, kalau gue nggak salah, ahli Taurat dan orang Farisi tanya, kenapa kok murid-murid kamu gak cuci tangan pada waktu makan? Bukan soal babi. Gak cuci tangan pada waktu makan. Jadi karena kan mereka punya hukum, orang Yudaisme itu ketat sekali. Gue pernah punya dosen, dia datang langsung dari Yerusalem, dia ngajarin tentang latar belakang Perjanjian Lama waktu itu. Dia datang ke tempat seminari gue, sekolah Alkitab gue, yang dia lakukan pertama kali adalah dia pergi ke toko pecah belah. Dia harus beli wajan sendiri, semua peralatan makan sendiri, semuanya harus sendiri. Karena dia tidak mau pakai yang punya kami. Karena dianggap itu tercampur baur tuh. Saking segitunya. Jadi mereka betul-betul menjaga ininya mereka. Which is itu identitas mereka kan sebagai bangsa Yahudi. Jadi orang sama pada waktu itu untuk mencuci tangan sebelum makan pun itu
ketat buat mereka. Makanya Yesus kemudian bilang dia menginterpretasi ulang tentang apa itu yang kosher dan tidak. Karena bagi orang-orang Yahudi itu kan terletak pada ritualnya. Dan Yesus bilang bukan apa yang masuk dalam mulut itu yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar. Itu berarti maksudnya yang keluar dari mulut adalah perkataanmu. Maksudnya Yesus tuh lagi mengambil contoh itu untuk mau ngomong apa yang dia mau tekankan, yaitu kamu tuh selalu menekankan soal najis. Kamu sadar nggak bahwa sebenarnya kamu pun bisa keluar dari najis, keluar hal yang najis dari mulut kamu, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Paham ya? Yesus tuh orang Yahudi yang rebel. Dia adalah seorang Yahudi yang revolusioner sekali. Nah kemudian ngomong tentang masalah ini, tadi kan gue bilang ada perkembangan ya. Lalu kemudian Petrus itu dalam Kisah Para Rasul diceritakan pada waktu itu dia sedang berurusan dengan Cornelius. Ada salah seorang bukan Yahudi yang ternyata takut akan Allah, disebutkan dalam Alkitab. Jadi Cornelius ini menerima Injil Yesus dan dia mau untuk menyerahkan dirinya, mau dibaptis. Ini Petrus dan Cornelius ini orang Petrus, Kefas, dia orang Yahudi. Cornelius orang Romawi. Oh, oke, Man. Cornelius bukan orang Yahudi. Ya, tadi aku mau nanya apakah Cornelius itu nama Romawi dari suatu nama Yahudi? Dia orang Romawi, ya. Tapi dia ini kan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu kepercayaannya adalah yang selamat itu kita. Siapa kita? Orang Yahudi. Keturunan Abraham. Lah kamu bukan keturunan Abraham. Gitu kan ya? Bisa ngerti itu ya. Jadi kemudian Cornelius itu minta dirinya untuk kemudian dibaptis. Dia minta dirinya untuk kemudian bisa menerima Injil Yesus Kristus, ajaran Yesus, dan menjadi bagian dari umat Allah. Nah, bagaimana cara mengubah perspektif orang-orang Yahudi yang sudah sangat sukuisme, sangat sektarian sekali ya soal identitas mereka sebagai keturunan Abraham. Terjadilah pada waktu itu Petrus melihat penglihatan, dikasih penglihatan bahwa turun dari let's say dari langit, dari surga, makanan-makanan yang tidak kosher. Lalu kemudian Tuhan bilang, makanlah. Petrus bilang, bagaimana mungkin makan? Ini kan tidak kosher. Makan apa yang dinyatakan halal atau yang dinyatakan kosher bagimu, kosher. Nah, itu kan sesuatu yang menabrak tradisi Yudaisme. Dan jadi akhirnya ya udah Petrus dari situ, kejadian itu akhirnya kemudian menyadari bahwa ternyata keselamatan itu bukan cuma milik bangsa Yahudi. Keselamatan itu pada definisi umat Allah. Jadi spill sedikit obrolan kita sebelumnya, keselamatan itu apa dalam definisi Kristen adalah bagaimana kita menjadi umat Allah, punya hubungan ini dengan Allah, hubungan personal. Jadi akhirnya di situ kejadian itu menjadikan Injil itu terbuka kepada orang bukan Yahudi, dan orang-orang non Yahudi itu mendapat bagian dalam anak-anak Tuhan atau mendapat bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Nah, beberapa kejadian-kejadian itu akhirnya membuat atau membentuk spiritualitas orang Kristen, para pengikut Yesus, bahwa kita ini orang-orang yang tidak lagi hidup berdasarkan kekangan tradisi, tidak lagi hidup berdasarkan apa yang dituntut oleh hukum agama, harus begini, begitu. Tapi orang Kristen sendiri ada dietnya nggak sih? Orang Kristen ada dietnya. Diet halal haramnya gitulah, yang sepadan sama orang Kristen melihat tubuh adalah bait Allah, baitnya Tuhan, sehingga tubuh ini harus dijaga. Jadi tidak untuk merusakkannya. Itu aja sampai pada titik itu. Tidak untuk merusak tubuh dengan cara mabuk-mabukan atau let's say melakukan sesuatu yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. Oh, jadi mengkonsumsi hal yang merusak. Sehat berarti ya? Begitu. Karena gue punya sebuah nggak tahu ya, terserah dirimu melihatnya gimana ya. Kalau menurutku, sorry ya, B2 tuh sehat. Ya. Menurutku. Kan memang iya kan tinggi protein dan lemak. Iya, banyak yang kemudian mencocok logi, oh ini cacing-cacing dan sebagainya. Ya masak yang benar dong kalau gitu. Ya udah simpel aja kan, maksudnya makanan apapun bisa nggak sehat. Nah jadi kemudian dalam bagian yang lain kemudian Tapi dia ketawa soalnya kalau Andre bilangnya B2, terus aku jadi mikir orang Indonesia tuh saking merasa babi itu adalah kata kasar. oh iya, Jadi harus disebut
B2 ya. gitu. Atau Iya berarti gue berarti masih mentalnya terkekang juga ya. Ya maafkan ya. Babi. Udah. Oke, bagus. Lanjutkan. Maafkan. Ya jadi ya gue merasa kayak nggak sopan gitu loh. Ya tapi oke lah. Nah jadi di dalam bagian yang lain Paulus dia juga sempat mention soal masalah makanan. Lalu kemudian Paulus itu ngomong tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya ini mungkin agak melebar tapi gue ceritakan cepat aja. Jadi ada orang yang kemudian pada waktu itu permasalahannya adalah ada makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan apakah kalau itu dimakan itu mengganggu keimanan atau tidak. Karena wajar dong orang melihat ada daging dipersembahkan kepada patung. Wah kalau kamu makan daging itu berarti kamu ambil bagian dalam persembahan kepada patung. Paham ya? Nah pada waktu itu Paulus menghadapi ketegangan itu pada gereja. Jadi memang ada polemik itu. Jadi Kristen itu sebenarnya kalau kita perhatikan pada praksisnya itu mengalami development. Ya, tidak kaku dari dulu. Dia tidak kaku terus menerus, tapi dia mengalami development. Relevansinya kembali ditinjau ulang, esensinya apa? Ditinjau ulang, esensinya apa? Nah Paulus kemudian ngomong, buat orang yang makan bersama berhala, Paulus bilang kita tahu, cuman ada satu Tuhan. Dan tidak ada itu berhala-berhala itu tuh tidak ada. Dewa-dewa itu tuh tidak eksis maksudnya. Jadi kalau kamu taruh makanan itu kepada patung itu, ya sebenarnya tidak ada yang namanya dewa itu lagi makan makanan itu. Jadi kalau kamu makan makanan daging itu, sebenarnya kamu tidak ambil bagian dalam penyembahan kepada patung itu karena kamu kan cuma mengakui Tuhan. Nah, Paulus bilang sebenarnya makan itu nggak masalah. Oke. Tapi hari itu masih banyak orang yang pandangannya masih bocil. Paulus bilang mereka yang tidak punya berpengetahuan. Yang tidak punya berpengetahuan akan melihat kamu makan daging itu, mereka menganggap kamu menyembah berhala. Nah, Paulus bilang begini, kita makan, kita nggak untung apa-apa. Nggak makan juga kita nggak rugi. Jadi Paulus bilang begini, for the sake of, supaya kamu jangan bikin orang lain jatuh atau jadi batu sandungan buat orang lain, Paulus bilang, aku mending nggak makan. Nah, dari sini kita bisa ngerti. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan bukan soal makan nggak makan, tapi efeknya apa? Nah, itu yang menjadi bagian dari spiritualitas Kristen. Gitu. Nanti aku juga mau nanya soal misalnya konsep Allahnya orang Islam, Kristen dan Yahudi dan hal-hal teologis lainnya. Tapi aku mau nanya dulu soal Alkitab. Kan kalau misalnya Al-Quran ini kan adalah dokumentasi dari kompilasi wahyu Tuhan. Alkitab begitu juga nggak? Pada definisi kompilasi iya. Secara verbatim. Tapi tidak selalu verbatim. Jadi Alkitab itu sendiri ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda. Dan penulisnya ini bisa dikonfirmasi identitasnya? Ada sebagian menurut tradisi. Menurut tradisi itu berarti turun-temurun nih. Dan sebagian itu berhasil dikonfirmasi karena di dalam Alkitab, dalam kekristenan itu kita mengenal ada yang namanya kritik teks. Jadi ada ilmu kritik teks untuk menemukan teks aslinya kira-kira bentuknya gimana. Dan ketika penulisan begini, ini penulisannya siapa nih? Cocok nggak dengan? Jadi itu ilmu yang luar biasa keren. Gua kenal itu di semester 5. Dan waktu gua kenal itu gua langsung kayak mind blowing. Keren banget gitu kan. Jadi gue meneliti panjang luar biasa. Maksudnya cukup ekstensif meski gue nggak menyebut diri sebagai seorang yang ahli. Jadi Alkitab itu ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda dari 3 bahasa berbeda. 3 bahasa itu Ibrani, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Baru, dan ada sebagian Aramaik. Sebagian Aramaik itu ada pada perkataan-perkataan tertentu itu dipakai bahasa Aram. Yang Aramaik itu Perjanjian Lama? Baru. Perjanjian Baru ada yang Aramaik? Bahasa Aramaik. Yang memang itu disengaja di-preserve karena bahasa Aramaik itu bahasa sehari-hari. Kalau bahasa formal pada waktu itu karena Israel itu ada di bawah jajahan Roma, berarti kan Yunani. Tetapi karena bahasa sehari-hari di kalangan orang Yahudi itu bahasa Aram. Nah gitu kira-kira. Nah jadi Injil pun ditulis pun dalam bahasa Yunani, tetapi ada 1-2 bagian itu sengaja di-preserve bahasa Aramaik. Karena ada maksud teologisnya dari penulis.
Nah, anyway, dari rentang waktu berbeda, makanya dikumpulkan. Ya, kalau ngomong kompilasi itu pada definisi itu aku ngomongnya. Jadi sang penulis misalnya Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masing-masing kan penulisnya beda-beda. Ada yang menurut tradisi ditulis apa, tapi ada yang clear. Oh, ini dari Yohanes, ini dari Matius, Markus, Lukas. Lukas itu companionnya atau teman perjalanannya Paulus, lalu kemudian Markus itu teman perjalanannya Petrus, gitu kan ya. Matius salah satu murid Yesus. Jadi dikumpulin jadi satu. Dan kemudian ya mereka sebenarnya gini, Alkitab Kristen itu tidak ditulis dengan maksud untuk jadi kitab suci. Itu bedanya dengan Quran. Quran dikompilasi dengan maksud untuk menjadi kitab suci. Iya dong. Iya. Kompilatornya itu bermaksud ngumpulin, ya ini kitab suci karena ini Quran diucapkan oleh Muhammad, ya kan, melalui Muhammad. Iya. Tapi Kristen itu kitab sucinya itu tidak dibuat dengan maksud untuk menjadi kitab suci, tapi dibuat dengan maksud untuk merecord tradisi ajaran Yesus yang dihidupi oleh orang Kristen. Apakah karena tujuan awalnya adalah bukan untuk menulis kitab suci, tapi untuk merecord apa yang Yesus ajarkan, itu kenapa di dalam penyusunan Alkitab itu ada revisi-revisi? Penyusunan Alkitab. Apa maksud penyusunan Alkitab? Mungkin penulisannya dan pengumpulannya kali. Oke. Kalau misalnya dikatakan penulisan dan pengumpulannya, lalu kemudian kita mengatakan terjadi revisi, it's too far. Itu spekulatif namanya. Iya dong, karena pada naskah aslinya kita nggak punya. Yang kita punya adalah salinan-salinannya. Dan kritik teks itu adalah mengkomparasikan salinan-salinannya. Dan salinan naskah perjanjian baru itu luar biasa banyak, Mel. 9.000 itu salah satu bahasa doang, dan itu tuh membuat kita tuh akhirnya bisa menemukan logikanya tuh begini. Kritik teks logikanya tuh begini. Kalau gue punya banyak sampel, gue lebih memperkaya gue untuk menemukan mana bentuk yang paling awal, paling akurat. Kalau sampelnya cuma 3, susah untuk menemukan akurasinya. Tapi kalau sampelnya sangat banyak, gue bisa menemukan mana bentuk paling awal. Which is bentuk paling awal pun itu adalah probabilitas terbesar, karena kita nggak punya naskah pada aslinya. Oke, kenapa ada perubahan? Gue ulang dulu. Apa sih revisi maksudnya? Revisi itu kan perubahan ya. Apakah perubahan itu dimaksudkan untuk diubah dengan sengaja? Enggak. Sebentar, enggak bisa disimpulkan begitu. Karena ingat, ini tulisan, dan pada masa awal orang Kristen itu miskin-miskin, kismin-kismin semua. Karena kismin-kismin, makanya mereka mampu untuk menggandakan, belum ada mesin cetak, jadi mereka menggandakan tulisan-tulisan kata Markon tuh Injil Markus, Yohanes, tulisan Paulus. Mereka gandakan, ingat ya, tujuannya adalah mempreserve ajaran Yesus. Tujuannya adalah disebarkan kepada gereja-gereja, karena gereja-gereja waktu itu kan by lokasi-lokasi. Di kota ini, terus ini tulisan Paulus dikasih. Supaya apa? Paulus ini kan menurunkan ajaran Yesus. Dia merelevankan ajaran Yesus pada konteks gerejanya apa. Misalnya tadi, soal makan makanan daging persembahan berhala. Ajaran Yesus apa sih? Gitu loh. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi karena disebarkan, mereka harus salin. Dan karena mereka salin itu, mereka sebagian besar kismin. Jadi orang-orang Kristen tuh kasihan-kasihan deh pada abad-abad awal. Mereka tuh orang-orang tertindas, orang-orang budak-budak, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena mereka pun pada some sense itu dianiaya, mereka kehilangan segalanya. Jadi mereka tuh tidak punya uang untuk menuliskan pada bahan yang lebih solid. Seperti kulit misalnya. Medianya apa? Medianya papirus. Kertas. Dan kertas itu sangat rentan sekali untuk musnah. Karena apabila ada gak kering, dia lembab sedikit, dia hancur, rusak. Jadi diulang lagi. Nah, ketika disalin ulang, sangat mungkin untuk misalnya missing ini, sangat mungkin. Nah, jadi ketika kamu bilang tadi, makanya gampang revisi. Bentar dulu, karena memang tidak dilakukan perubahan dengan sengaja.
Tetapi misalnya ada kehilangan satu kata, apa hilang abjadnya, hilang apanya, atau angka tertentu bisa jadi berubah angkanya, bisa jadi begitu. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, mengenai beberapa ayat, nah ini biasa kalau teman-teman nonton konten channel gue itu, gue menjawab juga beberapa sanggahan, akusasi kepada kekristenan. Nah, accuse-nya itu salah satunya itu adalah ada ayat yang ditambahin atau ayat yang disisipin gitu. Nah, ayat yang dia katakan sisipin itu adalah sebagian mereka yang menyalin ulang, terus kemudian mereka bilang ini nih ditafsir. Jadi ayat ini maksudnya apa? Dikasih catatan pinggir. Karena memang tidak harus seliteral itu. Betul. Dan itu makanya juga Alkitab itu bebas untuk diterjemahkan. Iya. Kan kalau misal Al-Quran itu boleh diterjemahkan asal teks aslinya harus harus dijaga. Itu berarti lebih tepatnya kalau misalnya Quran itu adalah kitab yang berisi kalam ilahi, kalau Alkitab, kalau Quran adalah kitab berisi kalam ilahi, kalau Alkitab berarti kitab yang berisi kompilasi yang kompilasi ajaran Yesus yang ditulis oleh para murid-muridnya gitu. Ya. Kalau gue bisa lebih terangin lagi atau lebih tajamin lagi, Quran itu adalah kalam ilahi, bukan berisi kan? Ya tergantung lu mau lihat dari perspektif mana. Tapi kan dari doktrin atau dari ajaran Islam kan Quran itu adalah kalam ilahi, literal kalam ilahi. Literal kalam ilahi yang benar-benar nggak boleh diutak-atik gitu karena literally begitu. Jadi Quran adalah kalam, teksnya itu adalah kalam ilahi itu sendiri. Nah kalau kekristenan berisi tentang ajaran Yesus yang dipreserve, berisi tentang iman Kristen yang kemudian dituliskan dalam perspektif para penulisnya. Ya, jadi masing-masing penulis itu kan punya perspektifnya. Masing-masing penulis itu punya bagaimana saya ini adalah murid Yesus nih, ya, misalnya saya murid Yesus. Jadi sekarang ini loh ajaran Yesus begini. Gue tuh dengar Yesus ngomong begini, gini. Ini loh Yesus ketika ketemu dengan ini begini, gitu. Nah itu kemudian itu kan catatan saksi mata Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kita sebut sebagai Injil. Definisinya akan berbeda pada Injil yang Islam mengerti. Oh iya, apa bedanya? Islam mengertinya kan Injil itu seperti Quran yang dipercayakan kepada Muhammad, Injil dipercayakan kepada Isa. Iya. Tidak. Injilnya Kristen itu bukan kitab yang diturunkan kepada Yesus. Bukan. Oke. Injilnya menurut Kristen itu adalah catatan saksi mata tentang Yesus. Tapi ada nggak catatan yang menceritakan Yesus itu kalau lagi khotbah kayak Tuhan berfirman gini-gini, tadi aku dapat wahyu gini-gini, atau misalnya lagi ada masalah nih di teman-temannya Yesus, para pengikutnya Yesus ada suatu masalah, terus mereka nanya ke Yesus, terus Yesus bilang, oh tadi Tuhan berfirman padaku solusinya ada begini-begini. Ada nggak sih ceritanya? Coba ulang gimana? Dalam ceritanya Yesus, ya ini pemahamanku ya, karena yang aku pahami Quran itu adalah wahyu Tuhan untuk Muhammad, Injil itu adalah wahyu Tuhan untuk Isa. Jadi aku ngebayangin ya Nabi Isa juga seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain yang dapat kitab itu seperti Nabi Muhammad. Mereka dikasih wahyu, ada masalah nih di masyarakat, dapat wahyu. Atau ya kalau lagi orasi biasanya karena ada kepentingan untuk menyampaikan wahyu gitu. Kalau dalam hidup Yesus ceritanya begitu nggak sih? Yesus itu sang firman itu sendiri. Nah, ini mungkin memahaminya agak ini ya. Karena kalau Muhammad itu rasul kan, penyampai. Kalau dalam doktrin kekristenan kan apa yang diucapkan Yesus itu berarti adalah wahyu. Iya, gitu. adalah firman Allah sendiri. Okay. Karena dia adalah sang firman. Firman itu apa sih maksudnya gini? Izinkan gue jelasinnya begini ya. Misalnya nih, gua haus Mel. Lu mengerti gua haus karena gua ngomong gua haus. Yeah. Tapi sebelum gua ngomong gua haus, realitas bahwa gua haus itu cuma gue yang ngerti. Realitas gua haus itu tidak mungkin lu ngerti. Sampai gua ngomong, Mel gua haus. Baru lu bisa paham. Oh,
gue haus, Andre haus gitu. Nah, Tuhan yang transenden, Tuhan, pribadi Tuhan yang tidak mampu kita pahami itu, bagaimana cara kita pahamnya dia? Kita paham dia melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah cara untuk kita mengerti dia, mengenal dia. Yesus sang firman. Kenapa Yesus itu sang firman? Jadi begini. Di dalam kitab Yohanes, dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Orang waktu baca ini bingung kan? Apa sih maksudnya? Apa sih? Sebenarnya ketika dikatakan Allah nih yang transenden itu, dia adalah pribadi yang kemudian menyatakan dirinya, dan ketika dia menyatakan dirinya, logos, firman, itu kemudian menjadi sesuatu yang menjelaskan siapa dia. Sepakat ya? Oke? Waktu dia ngomong, kekal nggak omongannya itu? Aku nggak paham kekal atau enggak. Maksudnya Tuhan itu kekal. Iya. Karena konsep kita Tuhan itu kekal. Tuhan yang kekal menyatakan dirinya. Ketika dia menyatakan dirinya dalam kata-katanya, dalam kita anggaplah firman itu kata-kata. Kata-kata. Karena kan sebenarnya konsepnya abstrak, bagaimana cara pahami itu abstrak. Dia harus Dikonkretkan. Iya, dikonkretkan, atau dia harus menubuh dia harus termanifestasi. Nah, termanifestasinya itu melalui apa? Kata-kata itu. Ya, nah kata-kata itu sebenarnya kekal atau tidak? Lentur sesuai bahasa setempat. Maksudnya sang kata-kata itu sendiri yang menggambarkan siapa dia itu harus kekal. Okay. Karena tidak mungkin kata-kata itu kemudian dia menciptakan kata-kata. No, dia tuh pada sejak awalnya, dia akan termanifestasi, dan manifestasinya itu kekal. Dan manifestasi dari Tuhan yang transenden itu kemudian menjadi firman. Nah, firman itulah Allah sendiri. Makanya orang Kristen memahami Tuhan itu berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Jadi ada dua entitas yang dilihat oleh manusia. Pertama, entitas Sang Bapa sebagai yang abstrak, dan kedua, entitas Yesus Kristus sebagai perwujudan dari Sang Bapa. Jadi Yesus itu meskipun Tuhan, tapi secara naturalis dia juga manusia gitu ya. Maksudnya Yesus butuh tidur juga kan? Maksudnya tidur, makan dan segala macam. Karena dia menjadi manusia. Karena Sang Firman itu menjadi manusia. Jadi gua itu eksis, lu bisa kenal gua dari kata-kata gua, benar nggak? Kata-kata gua sendiri itu kan keluar dari gua. Nah, itu yang orang Kristen pahami. Yesus itu keluar dari Bapa. Jadi ada dua entitas, kata-kata gua dengan gua. Jika sudah ada Tuhan yang termanifestasi jadi manusia, peran Nabi masih ada nggak? Peran Nabi itu makanya di dalam kitab Ibrani dikatakan, sejak zaman dahulu Allah telah berupaya untuk berbicara kepada kita melalui nabi-nabinya. Tetapi pada zaman sekarang dia berbicara kepada kita melalui puncak komunikasinya melalui Yesus Kristus. Oh, gitu konsepnya. Cara memahami itu Yesus Kristus itu adalah puncak komunikasi Sang Bapa kepada umat. Jadi ketika Yesus berbicara, itulah firman. Itulah Sang Firman. Dan firman yang ketika orang Kristen tidak memahaminya, ketika Yesus ngomong begitu, nggak boleh dikurangin hurufnya, nggak boleh dikurangin kata-katanya. Enggak. Orang Kristen tidak memahami secara literal kata-kata itu, tapi orang Kristen memahaminya apa sih sebenarnya intinya. Misalnya nih, ada ayat di Alkitab bunyinya janganlah minum kopi terlalu pekat misalnya. Nah, tapi kemudian aku kutip secara tidak verbatim gitu. Bukannya sesuai dengan bunyi ayat gitu, janganlah minum kopi terlalu pekat, tapi aku bilangnya tidak boleh minum kopi hitam misalnya. Itu tuh aku akan dianggap misquote nggak? Enggak. Itu tetap nggak apa-apa.
Berarti mengutip secara tidak literal pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan apakah jika misalnya nih ada Alkitab cetakan tahun 70 gitu misalnya, dengan gaya bahasa tahun 70, ini Alkitab bahasa Indonesia gitu. Nah terus dicetak lagi nih tahun 2025 dengan menyesuaikan kosakata yang memang sudah kita pakai gitu. Misalnya kalau tahun 70 mungkin mereka masih pakai kata jatmika, kita udah pakai sopan santun gitu loh. Ih, gue nggak tahu kata jatmika tuh artinya sopan santun. Serius. Gue nggak tahu itu. Siap, oke Mel, lanjut. Yang kayak gitu, misalnya ganti kata-kata kayak gitu nggak apa-apa. Jatmiko itu artinya itu. Jadi kalau gue ketemu Pak Jatmiko, ya itu sopan santun. Oke, terima kasih. Atau misalnya dulu masih pakai kata bahwasannya gitu, ya udah dipakai bahwa aja. Kalau misalnya ada perubahan kayak gitu karena perbedaan penggunaan bahasa, itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Karena kan yang mau disampaikan adalah message-nya, bukan teksnya yang mau disampaikan. Gitu. Ya, selama value-nya itu tersampaikan, itu yang lebih penting daripada mempreserve kata-katanya. Legitimatornya siapa? Gereja berarti. Legitimator apa nih? Kata apa yang mau dipakai di Alkitab? Maksudnya kalimatnya harus bagaimana nih? Misalnya kalau ada revisi karena bahasa gitu. Pada Alkitab yang kita pegang. Pada Alkitab yang kita pegang. Lembaga-lembaga, dan kalau di Indonesia kan mengenal sebenarnya ada beberapa lembaga, tapi orang banyak tahu tuh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Itu yang banyak orang tahu hari ini. Sebenarnya ada beberapa, dan sebenarnya apakah LAI satu-satunya yang berhak? Ya sebenarnya enggak juga. Kalau menurut apa yang gue lihat ya. Jadi maksudnya gini, legitimatornya apa? Begini, sebenarnya mungkin untuk ngomong legitimatornya apa itu adalah sesuatu yang bukan pertanyaan paling esensialnya. Tapi apakah orang-orang yang menerjemahkannya itu capable atau tidak? Itu pertanyaannya sebenarnya. Bukan legitimatornya itu siapa, tapi apakah orang-orang ini capable tidak untuk kemudian menerjemahkannya dalam bahasa hari ini? Itu. Nah, orang-orang yang memang berada di balik penerjemahan Alkitab itu bisa aku bilang adalah orang-orang yang capable karena memang mereka studi teologi, studi bahasa asli dan sebagainya, dan mereka mencoba untuk merelevankan itu pada konteks hari ini dengan bahasa yang tadi kamu bilang. Karena terjemahan Alkitab pun Mel sebenarnya ada terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, ada terjemahan Alkitab. Terjemahan itu bisa spektrumnya antara yang literal sama yang sangat sehari-hari gitu Mel. Oke. Jadi yang sehari-hari ini berusaha untuk preserve message-nya, intinya. Tetap di-preserve tapi diartikulasikan dalam konteks hari ini. Yaitu tadi dari, ya itulah jatmiko sopan santun. Ada nggak kasus misalnya, mungkin ada kasusnya atau bisa nggak terjadi kasusnya kalau misalnya nih ada ayat di Alkitab, ini ceritanya aku adalah pakar bahasa Latin lah, bahasa Yunani. Terus aku lihat terjemahan bahasa Indonesia yang sekarang, terus aku bandingkan dengan teks aslinya, terus kayak, wah ini nggak tepat nih terjemahannya kayak gini. Terus aku entah aku mengajukan perubahan atau aku menuliskan sendiri, itu boleh nggak? Boleh. Nggak ada, maksudnya itu bukan suatu pelanggaran atau heresy. Enggak. Jadi makanya begini, ada orang yang kemudian melihat ini secara negatif. Lihatnya negatif apa? Tuh kan, Kristen tuh apa-apa boleh. Gak terkendali dan sebagainya. Kalau menurutku ya, pada tataran akademisi, itu pemberangusan. Setuju gak? Dalam tataran akademisi, setiap orang punya sebuah independensi. Setuju? Untuk kemudian melakukan pendekatan-pendekatan akademik terhadap satu objek. Setuju gak? Dan menurutku itu adalah hal yang baik. Karena pada akhirnya masyarakat yang sudah dewasa akan bisa menilai manakah yang lebih reasonable, manakah yang lebih benar, manakah yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setuju nggak? Dan itu terjadi pada kekristenan. Makanya sebenarnya kekristenan ada nggak ajaran? Ya selalu ada pro and cons, dalam arti selalu ada dampak yang baik, selalu ada dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya memang pada akhirnya ada orang-orang yang keluar dengan terjemahan sendirinya sesuai dengan apa yang dia mau. Nah kita misalnya orang Kristen,
harus punya tanggung jawab untuk belajar Kristen itu bukan pada as it is melakukan apa yang tapi kita juga harus melihat, wah ini keliru nih, ini nggak sesuai nih. Misalnya Alkitab dulu kita sempat mention di channel ini juga, misalnya Saksi Yehova. Dia punya terjemahan sendiri tuh. Dia punya kitab sendiri, maksudnya kitab sendiri tuh Perjanjian Baru, dia terjemahkan sendiri menurut apa yang jadi teologinya dia. Gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen itu tidak dilatih untuk cuman sekadar jadi umat yang melakukan A, B atau C. Tapi kita sebagai orang Kristen tuh dilatih untuk juga mempelajari dan melihat ini tidak benar, ini tidak sesuai. Dan pada kami sebagai seorang theologian atau orang yang belajar secara akademik, kami itu harus melihat bahasa aslinya, cocok nggak ini? Dia terjemahkan ini sesuai nggak nih? Bener apa nggak nih? Gitu. Kalau misalnya di Islam kan syariat atau hukum Islam itu adalah hasil penurunan dari kitab suci dan sabda Nabi. Jadi apa yang di sana adalah perintah, ada levelingnya gitu, mana ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang anjuran. Sunnah itu kayak opsional, ada yang anjuran, ada yang haram. Semua itu diderivasi dari Quran dan hadis gitu. Ada ijtimanya ya? Iya, atau berdasarkan kesepakatan. Gitu. Ya. Misalnya jika misalnya kasus-kasus kontemporer itu nggak ada di dalam sabda Nabi ataupun di Quran, maka akan ada ijtima ulama gitu atau kesepakatan ulama. Nah, kalau misalnya di dalam kekristenan tuh otoritas kitab suci itu sekuat apa sih gitu? Apakah itu bisa diturunkan menjadi produk hukum? Dan perjanjian lama tuh fungsinya buat apa kalau sekarang? Mengingat itu lebih menggambarkan pada bagaimana Yesus hidup. Oke, aku jawab. Ini kan sebenarnya dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan. Aku ngomong perjanjian lama dulu. Fungsinya buat apa? Perjanjian lama itu fungsinya adalah kita tuh percaya dalam kekristenan tuh ada yang namanya wahyu progresif. Jadi wahyu itu, sorry Mel, deketin. Dirimu ngomong nggak kedengeran tadi? Oh iya. Oh itu? Sekarang kedengeran? Iya tadi pas agak jauh. Gitu. Jadi kita tuh percaya wahyu progresif. Wahyu progresif itu apa? Wahyu itu diturunkan secara gradual. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Contoh misalnya, kita ngomong kepada adik kecil kita yang masih SD. Dek gitu ya. Dek, kamu itu nanti dalam bekerja kamu harus disiplin, kamu harus tanggung jawab, kamu harus tepat waktu, kamu harus punya integritas. Tuh adek pusing. Apaan ya? Yang gua tahu adalah beli permen gitu kan. Jadi kita harus berbicara secara gradual pada konteks apa yang dia pahami, konteks kultur dan tradisinya. Jadi ketika dia makin bertambah dewasa, maka seiring dengan itu apa yang kita mau sampaikan tentang truth itu akan menyesuaikan secara gradual. Demikian juga perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang orang Kristen paham. Jadi perjanjian lama itu disampaikan pada konteks budaya orang-orang Israel pada waktu itu yang masih sangat amat, kalau gue pakai istilah cupu banget, makanya ada istilah hukum pelarangan babi dan sebagainya. Di perjanjian lama bahkan ini gue elaborasi ya, bahkan ada larangan untuk pakai baju dua bahan, larangan untuk potong cukur rambut seperti yang gue alamin, itu dilarang Mel. Tahu nggak kenapa? Karena bangsa Israel itu punya kepentingan, Tuhan punya kepentingan, bangsa Israel itu tidak boleh mengikuti bangsa-bangsa sekeliling mereka. Kalau kamu kan bilang menafsirkan babi kan pada air dan sebagainya, tapi pada Israel konteksnya itu adalah orang Israel itu bangsa budak Mel, bangsa yang tidak punya identitas, yang diambil Tuhan untuk menjadi umatnya dia. Dan Tuhan punya kepentingan umat Israel ini harus menghidupi kehidupan seperti apa yang Tuhan mau. Benar. Nah cuman masalahnya seperti bocil itu gampang ikut temennya, betul nggak? Ketika dia bergaul sama temennya jahat, dia ikutan jahat. Yang tadinya temennya ngomong kotor, dia ikutan ngomong kotor. Makanya Tuhan punya kepentingan untuk membatasi dia. Nggak boleh bergaul. Makanya ada artikulasi ayat-ayat yang mengatakan, jangan kamu mengawini orang pada bangsa yang lain. Jangan kamu ikut mereka. Tujuannya apa? Supaya memproteksi orang Israel. Termasuk makan Mel. Kalau kamu makan, jadi babi itu dipelihara oleh orang-orang Kanaan Mel. Dipelihara oleh orang Kanaan. Bukti arkeologinya ada.
bahwa dipelihara oleh orang Kanaan karena babi itu gampang mudah sekali untuk breeding. Ya, gampang beranak. Beranak Anaknya banyak. pinak, enak lagi. Sorry, maaf, ampun. Enak banget gitu kan ya. Nah, kalau kamu ikutan makan babi sama mereka, kamu akan bersama-sama mereka. Oke? Termasuk budaya-budaya nggak boleh diambil. Karena memang bangsa itu Tuhan punya kepentingan untuk memproteksi umat Israel yang masih mudah untuk ikut-ikutan. Terbukti mereka ikut-ikutan. Itu progresif maksudnya. Progresif itu artinya mulai pelan-pelan ini sebagai umat Allah dibilang kamu tuh umat Tuhan, kamu kamu sih beda, kamu nggak boleh ini. Makanya ada hukum kan, Mel? Hukumnya mesti begini. Hukumnya begini. Supaya apa? Supaya membentuk kondak, membentuk tradisi. Supaya kamu tuh akan berbeda sekali dengan yang lain. Baru kemudian progresif masuk ke perjanjian. Makanya kan Ibrani mengatakan sejak zaman dulu Tuhan tuh ngomong melalui nabi begini. Sekarang Tuhan ngomong melalui Yesus Kristus. Itu juga makanya kenapa seolah-olah personality Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru tuh beda. Betul. Ya, jadi udah beda zaman juga. Beda zaman. Dan beda tempat juga. Betul. Bukan beda tempat sih, maksudnya beda pada konteks budayanya. Tapi kan waktu perjanjian baru dituliskan kan berarti dituliskan di Ya let's say pada area yang kurang lebih sama. Okay. Let's say. Tapi yang beda adalah konteks politiknya ya. Saat konteks itu udah budayanya, kulturnya. Maksudnya kultur itu karena memang kan Yesus ada pada waktu penjajahan Romawi ya. Harus ada kultur-kultur itu yang kita mesti amati. Jadi kekristenan tuh melihatnya begitu. Jadi apa fungsi perjanjian lama? Fungsinya adalah kita melihat benang merah. Gitu loh, Mel. Kita melihat benang merahnya sampai ke belakang. Ketika misalnya Yesus mengajarkan begini, kita melihat benang merahnya, kita tarik. Makanya aku pun kalau berkhotbah, aku masih mengkhotbahkan perjanjian lama. Tapi aku mengkhotbahkan perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Maksudnya apa? Pada terangnya ajaran Yesus apa? Karena menurutku ajaran Yesus itu menjelaskan apa yang kita lihat di perjanjian lama ini. Larinya kemana gitu. Yesus mengatakan, kamu pernah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di Islam juga ada, di Quran juga ada. Yeah. Itu kan hukum yang sebenarnya common. Yeah. Hukum keadilan yang common. Bahkan kita boleh lihat pada kodeks Hammurabi juga begitu kan? Mungkin sebenarnya awalnya dari situ. Mungkin ya. Oke, jangan terlalu melenceng ya. Nah, maksudnya adalah sebenarnya Yesus kan bilang, kamu pernah mendengar gini, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah mereka yang berbuat jahat kepadamu dan doakanlah mereka yang menjadi musuhmu. Jadi maksudnya Yesus itu memberikan satu interpretasi ulang tentang hukum yang tadinya. Lex talionis tuh nggak ada di Kristen ya? Itu mata ganti mata ya? Keadilan itu bagi orang Kristen adalah milik Tuhan dan penegak keadilan. Penegak keadilan itu apa? Pemerintah. Gitu. Tetapi spiritualitas orang Kristen adalah spiritualitas untuk mengampuni. Kesel boleh, marah boleh, dijahatin kan? Pengen balas iya, tapi kalau begitu terus ceritanya, mau sampai kapan? Selalu mata ganti mata, pembalasan akan terjadi terus menerus dan itu tidak akan ada ujungnya. Makanya Yesus ajarkan, putusin. Okay. Dan bukankah itu yang terjadi pada Tuhan? Tuhan yang di perjanjian lama pun begitu. Oke, pelan-pelan ya. Umat Israel memberontak. Tuhan punya hak balas nggak? Punya hak untuk langgar ya? Gedar. Kalau Tuhan hukumnya begitu terus dan mau benar-benar adil, gak akan hidup tuh bangsa. Benar nggak? Kalau Tuhan itu perhitungan banget kayak seorang akuntan pajak, ya, habis kita. Tapi karakternya Tuhan apa? Panjang sabar, belas kasih. Emang di perjanjian baru nggak ada azab-azaban kayak di perjanjian lama? Enggak. Perjanjian baru itu ada ketika apa? Ketika kelewatan. Udah kelewatan banget Tuhan bertindak. Misalnya Herodes ditampar, metong. Misalnya apa? Ada. Dan itu orang Kristen mengembalikannya kepada kedaulatan Tuhan. Karena spiritualitas kita adalah kita tuh sebagai umat Tuhan harusnya lebih banyak compassion-nya.
Nah ini pada titik tertentu bisa diterjemahkan secara keliru sama orang-orang, makanya sheepish. Sheepish itu kan Naif. iya Polos. naif, polos, bodoh gitu. Sekali lagi, pembalasan itu haknya Tuhan dan dinyatakan melalui pemerintah. Itu cara orang Kristen memahaminya. Pada produk hukum. Jadi hukum yang bekerja. Kita orang Kristen itu benar-benar didorong untuk apa? Untuk bisa mendoakan penuh dengan kasih. Meskipun it looks like bodoh banget gitu. Tetapi sebenarnya karena kita mampu untuk melihat bahwa kalau begitu terus lu balas-balasan mau sampai kapan? Nah. Sampai semuanya buntung, semuanya buta. Lu bisa lihat gak bahwa sebenarnya tatanan hidup yang lebih bermoral atau humanity dan sebagainya, pada akhirnya ada faktor warisan kekristenan yang men-shaping tentang nilai-nilai hak asasi yang hari ini kita hidupi. Yang orang bilang, lu gak butuh beragama untuk jadi orang humanis. Termasuk etos kerja keras juga ya. Ada faktor itu. Gue nggak bilang bahwa ini pasti Kristen semua, bukan. Itu mah alay gitu kan ya. Cuma, tapi maksudnya ada faktor, ada pembentukan budaya tuh yang muncul di situ. Tadi ngomongin apa perjanjian apa? Iya. Pertanyaan pertamanya apa tadi ya? Gue lupa lagi. Kedudukan Iya. Alkitab untuk hukum. Bukan. Siapa sih yang bukan. Pertanyaan pertamanya bagaimana tadi aku ngebandingin sama Islam yang Quran sama hadis itu referensi utama buat hukum. Terus kalau misalnya di Kristen gitu enggak. Apakah Alkitab itu jadi referensi utama menjadi produk hukum syariat kekristenan? Semuanya Kristen aku Islamisasi. Boleh. Itu namanya perjumpaan antara dua kultur Mel gitu kan ya. Syariat Kristen ada nggak? Syariatnya ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan syariat keduanya adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu syariat. Dan ketika dalam kata kasih pun itu bukan pada sikap kan, betul nggak? Itu adalah artikulasi hati. Jadi artikulasi hati adalah kita itu harus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Itu syariat, which is tidak bisa plek-plekan bahwa syariat dalam perspektif Islam dan Kristen itu ada pada konteks yang sama. Kan syariat Islam kan kalau misalnya nggak melakukan ada hukumannya apa? Kristen nggak begitu. Tapi Kristen cuma memberikan penekanan bahwa hati mengasihi Tuhan, hati mengasihi sama. Berarti abstrak banget ya. Maksudnya kan kalau makanya kan dibutuhkan kedewasaan pribadi Mel untuk menghidupi ajaran Yesus. Misalnya apa nih? Misalnya kan kalau di Quran kan ada zakat berapa, maksudnya ada hitungannya, ada beneficiary-nya siapa aja, yang kayak gitu-gitu kan diatur. Kalau misalnya di Kristen, karena kekristenan tidak pernah ditujukan untuk jadi gerakan politik, tidak pernah juga ditujukan untuk menjadi gerakan yang kemudian mengatur kehidupan umat. Kekristenan itu mengatur tentang sikap etis setiap orang Mel. Sikap etisnya kita sebagai pengikut Yesus. Makanya kedudukan Alkitab itu ada pada tataran etis, bukan pada tataran hukum. Nah tadi aku ngomong syariat atau hukum itu ada pada bahasa populernya orang Kristen, hukum kasih. Dan ketika Yesus bilang kan, hukum, Yesus bilang, apa sih merangkum semua hukum Taurat kan? Orang tuh pada waktu itu familiar dengan hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ya kan? Yesus bikin jadi simpel, 2, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Sebenarnya Yesus pun tidak bermaksud untuk bilang ini hukum loh, bukan. Tapi maksudnya ini loh isi hati Tuhan. Pahami? Jadi bukan pada syariat yang dipahami mungkin oleh orang-orang Muslim, tapi kekristenan itu mengatur sikap etis orang, Mel. Jadi sikap hati kamu mesti bagaimana? Sesuai dengan firman, sesuai dengan Alkitab. Alkitab itu memberikan kepada kita, kira-kira hati kamu mesti gimana sih? Nah, ketika hati kamu mesti bagaimana, nah baru nanti diejawantahkan dalam sikap kamu. Nah makanya tulisan-tulisan Paulus, tulisan apa, beberapa yang sifatnya itu pastoral kepada gereja, menolong kita. Jadi ada esensi etisnya gini, kira-kira nanti pelaksananya kira-kira kayak gini. Dan pelaksanaan kayak gini pun itu pada konteks zaman itu. Hari ini bisa beda. Gitu. Misalnya, pada konteks itu ada konteks di mana Paulus bilang berkerudung, wanita mesti menudungi. Kenapa Paulus bilang begitu? Apakah itu jadi aturan hukum? Bukan.
Itu jadi prinsipnya apa? Perempuan jangan, pada konteks hari itu, jangan melebihi laki-laki. Jangan apa istilahnya mengambil peran yang kelewat batas. Jadi perempuan itu mesti belajar untuk menjadi seorang penolong, menjadi seorang yang berada bersama-sama di samping laki-laki. Nah itu kayak tatanan yang sebenarnya dimiliki oleh kekristenan. Aku percaya bahwa kekristenan itu dengan clear sekali menghargai perempuan equal dengan laki-laki. Tetapi dalam artikulasi kehidupan harus ada tatanannya. Tatanan itu maksudnya peran-peran yang memang laki-laki harus ambil alih. Laki-laki harus bertanggung jawab. Misalnya bertanggung jawab untuk bekerja, memenuhi kebutuhan dan apa. Perempuan itu memang dikaruniakan hati yang keibuan, itu tatanan. Jadi apa yang Paulus katakan waktu itu adalah jangan kamu kelewat batas tuh. Kalau mungkin bahasanya, maaf ya, aku bukan seorang feminis ya. Gerakan feminis itu kan pengen, tapi aku pikir feminis mau lari kemana? Pada batas apa feminis itu? Aku percaya bahwa setiap kita punya tatanan masing-masing, peran masing-masing yang kita harus hidupi, dan menurutku ketika kita hidup itu indah. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi maskulinitas yang toksik, menghancurkan perempuan, enggak. Ya mungkin kira-kira gitu. Oke. Abstrak banget. Ada nggak sih yang setara dengan naik haji kalau buat orang Kristen? Ya keren kemarin pertanyaannya. Kan kalau naik haji itu kayak puncak rukun Islam gitu loh. Ya. Kalau kamu tanya ada nggak Kristen yang begitu? Atau mungkin menikah gitu. Kan kalau di Islam ada tuh, kalau udah menikah itu sudah melengkapi separuh agama. Atau kalau udah haji berarti rukun bahkan kekristenan pun tidak mengharuskan orang menikah. Karena ada orang yang selibat itu tidak menikah. Dan di mata Tuhan orang yang tidak menikah bukan berarti kurang derajatnya dibandingkan orang yang menikah. Dan selibat itu baik ya? Selibat itu baik. Baik kalau memang kamu memang fokus dan mau untuk menghidupi selibat itu dengan makna sebagai hidup melayani Tuhan. Makanya ada tradisi tertentu yang menjadikan pastor, pemimpin agama tuh selibat kan, tidak menikah. Tapi once again, kekristenan itu tidak melihat orang yang tidak menikah lebih baik daripada orang menikah. Gitu. Karena dua-duanya pun melayani Tuhan, itu kata Paulus sendiri. Yang menikah itu, nah Paulus bilang yang tidak menikah itu punya advantage. Advantage-nya apa? Dia tidak terbagi fokusnya untuk istrinya, anak-anaknya, dan dia bisa fokus. Itu advantage. Tapi selebihnya dua-duanya itu di hadapan Tuhan, karena kekristenan itu hidup itu melayani Tuhan, hidup itu mengasihi Tuhan. Jadi untuk urusan gitu-gitu enggak. Cuman kalau misalnya kamu tanya, ada nggak kualifikasi tertentu? Sekali lagi sikap etis. Misalnya Paulus sebutkan tentang syarat penilik atau diaken. Jadi dalam struktur gereja itu ada yang namanya pemimpin gereja atau orang-orang yang disebut sebagai senior atau orang-orang yang disebut sebagai penatua. Penatua itu orang yang menjadi pemimpin di komunitas Kristen. Paulus sebutkan, hendaklah dia adalah orang yang beristri satu. Itu ada. Tujuannya apa? Kamu jadi teladan. Hendaklah dia bukan orang yang suka yang gini-gitu. Itu ada. Supaya apa? Supaya kamu tuh, sekali lagi, spiritualitas Kristen itu adalah hidup kita mesti jadi berkat, hidup kita pun jangan jadi batu sandungan ke orang. Melakukannya apakah bisa sempurna? Ada orang-orang yang bisa melakukannya dengan baik. Tapi ada orang-orang yang mungkin ya once again kita menghargai proses perjalanan setiap orang. Oh iya, kalau kenapa orang Kristen nggak takut apa ya? Enggak, pertanyaannya langsung on point aja. Kenapa orang Kristen tidak menghafal Alkitab? Ada kok yang hafal. Ada yang hafal. Tapi bukan hafal seperti Muslim yang hafal dari depan 114 surat. Gitu. Orang Kristen ada yang hafal nggak? Ada. Bahkan itu ada satu tradisi hafal ayat misalnya di sekolah minggu atau bahkan gereja tertentu bahkan sampai masih ada hafal ayat. Ini ayat mas kita, hafal. Ada. Cuman hafal ayat itu tidak menjadikan kamu tambah pahala. Hafal ayat itu tidak menjadikan kamu lebih istimewa. Hafal ayat itu kan sebenarnya bentuk dari tradisi
yang membantu kita sekali lagi supaya lebih dekat dengan Tuhan, ingat firman-Nya, itu memang kira-kira. Gitu. Sama mungkin terakhir ya aku mau nanya tentang Yesus. Yesus kan hidup ketika lagi di bawah penjajahan Romawi. Yesus tuh ini gak sih, apa namanya, kita kan tahu nih ada tokoh-tokoh spiritual yang hidup di masa penjajahan, terus mereka jadi pemberontak gitu. Kalau Yesus tuh memberontak gak sih sama penjajah, atau bukan itu fokusnya? Dari catatan kitab Injil kita tidak menemukan bahwa Yesus melakukan pemberontakan apapun. Bahkan pada waktu dia diperhadapkan, jadi menurut tradisi pada waktu Paskah, hari raya Paskah, itu Pilatus, dia itu adalah pemimpin dari Roma untuk daerah Yudea. Gue bisa salah. Kadang gue suka ketukar. Dia punya tradisi untuk membebaskan salah satu penjahat yang dianggap penjahat. Pada waktu itu diperhadapkan Yesus dengan seorang bernama Barabas. By the way, namanya Yesus Barabas. Dan Barabas ini kemungkinan besar adalah seorang tahanan politik dari kaum Zelot. Dia itu kaum Zelot itu orang Yahudi, kelompok Yahudi yang mengartikulasikan perjuangan mereka dengan melawan Romawi dengan senjata. Mereka pemberontak. Itu kaum Zelot. Pada waktu itu diperhadapkan Yesus dan Barabas. Dan waktu itu Pilatus tanya, siapa yang mau aku bebasin? Siapa yang kalian mau aku bebasin? Orang-orang pada waktu itu, Yesus. Padahal Yesus melakukan apa? Tidak ada yang dia lakukan. Apakah dia melakukan sesuatu untuk melawan pemerintah Roma? Tidak. Satu kali orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi datang sama Yesus lalu bilang, bayar pajak pada Kaisar nggak? Karena bagi orang Yahudi waktu itu bayar pajak Kaisar itu menunjukkan mereka tunduk kepada Kaisar. Dan itu salah banget. Itu lu menista agama gitu pada zaman itu, gitu kan? Tapi Yesus bilang, bayarlah apa yang jadi kewajibanmu pada Kaisar. Bayar juga apa yang kewajibanmu di Bait Allah. Jadi jawaban Yesus itu benar-benar tidak ada unsur-unsur lawan pemerintah sama sekali. Tapi pada waktu itu dia dikriminalisasi oleh orang-orang kelompok agama itu karena memang mereka mau hukum dia aja. Karena ajaran dia revolusioner. Ajaran dia itu mengganggu kenyamanan beragama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mengganggu tatanan beragama yang sudah mereka tetapin. Mereka kan bilang, wah kamu mesti aturin hukum ini. Itu betul-betul ada banyak benefit yang mereka dapatkan dengan hukum-hukum agama yang mereka atur itu. Ya kan, selain dapat nama, terpandang. Kan Yesus kritik. Bahkan pedes banget kata Yesus. Yesus bilang, celakalah kamu, para ahli Taurat orang Farisi. Kamu seperti kuburan di labur putih. Di luar kamu putih, dalamnya tulang belulang. Tajam, pedes. Nah orang-orang gak suka dengan Yesus itu. Orang-orang gak seneng dengan apa yang Yesus lakukan. Makanya dia dikriminalisasi. Makanya dia mati sebagai penjahat. Dia dihukum salib. Hukum salib itu kan hukuman yang buat penjahat kelas kakap. Padahal apa kesalahan dia? Gak ada. Barusan kemarin gue khotbah tentang saksi dusta. Jadi pada waktu Yesus diadili, orang cari kesalahannya dia. Gak ada kesalahannya dia. Mereka cari terus sampai kemudian mereka bisa menyalahkan dia dengan perkataan dia. Perkataan dia apa? Apakah kamu anak Allah? Yesus bilang, engkau yang mengatakan. Kamu akan bahkan melihat anak manusia datang di awan-awan. Akulah dia. Akulah anak manusia itu. Anak Allah itu. Anak Allah itu adalah istilah untuk menggambarkan bahwa aku dan Bapa satu esensi. Yohanes pasal 5, 18 bilang, dengan mengatakan Allah adalah Bapanya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu bikin orang Yahudi marah. Ini menghujat Allah. Jadi Yesus dihukum gara-gara melanggar pandangan teologi seorang Yahudi. Dan Yesus nggak ngebela diri ya? Waktu itu dia nggak berusaha kabur atau gimana nggak sih? Justru dia sendiri yang menyatakan bahwa dia akan diserahkan. Diadili. Dan akan mati. Karena dia menggenapkan apa yang menjadi nubuat mesianik. Nubuat mesianik itu adalah nubuat yang diberikan kepada bangsa Yahudi sebelum Yesus yang mengarah kepada seorang Mesias. Mesias itu apa? Pembebas. Nah, pembebas yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada hari itu banyak tuh. Salah satunya adalah yang paling dominan pembebas politik. Yang tadi mungkin kamu mau elaborasi itu. Pembebas politik. Jadi mereka yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi, membebaskan bangsa Yahudi menjadi bangsa yang merdeka gitu ya, bangsa pilihan Allah gitu kan.
Tetapi Yesus ternyata menggenapi karya kemesiasannya itu dengan bukan membebaskan bangsa Yahudi secara politik, tapi membebaskan manusia dari kekangan dosa. Gitu. Itu yang kamu bilang, abstrak sekali ya. Waktu Yesus masih hidup tuh pengikutnya banyak gak sih? Banyak. Banyak itu ratusan atau lebih? 500 minimal. Minimal 500. Minimal 500. Karena itu yang kemudian Paulus bilang ketika Yesus bangkit 500 orang menyaksikan dia. 500 orang menyaksikan dia. Tapi berarti sebelum bangkit itu pengikutnya nggak 500? Sebelum bangkit lagi? Bahkan pada waktu Yesus itu sedang mengajar dan sebagainya, dia pernah melakukan mujizat di mana dia 5 roti 2 ikan itu dia kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki itu maksudnya laki-laki, dan menurut budayanya waktu itu laki-laki yang dihitung, Mel. Asumsikan laki-laki ini menikah, dia punya istri, punya anak. Jadi bisa jadi 15.000. Tapi belum tentu juga semua orang menikah kan. Tapi let's say more or less 10.000, 15.000, 20.000, you never know. Berarti saat itu tuh pengaruhnya emang udah luas ya. Maksudnya pas masih hidup, bukan baru meluas setelah menjadi martir gitu. Bukan. Memang sudah berkembang. Nah, tapi pada waktu itu ketika Yesus habis melakukan mujizat, terus dia bilang, dia challenge orang-orang ini, kamu ikut aku karena kamu makan. Kamu ikut aku karena kamu melihat tanda-tanda. Nah, terus Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Orang-orang tinggalin Yesus, Mel. Aku nggak ngerti itu. Memikul salib apa? Memikul salib itu apa? Kamu mau mengikut aku, kamu lakukan kebenaran. Dan sorry itu saya, kalau kamu melakukan kebenaran, kamu akan dibenci, kamu akan dihina, kamu akan dikucilin, kamu akan kehilangan banyak hal. Kamu mau ikut aku nggak? Orang tinggalin dia. Karena tidak ada kenyamanan yang Yesus berikan. Tidak ada kenyamanan yang Yesus berikan. Kenyamanan jasmani ya. Tapi ya, nyamannya tuh di sini, asik. Dan lucunya orang Kristen itu adalah, orang Kristen itu aneh. Jadi ada seorang, orang Kristen itu aneh. Iya, gue aneh. Jadi ada seorang Yunani namanya Athenagoras of Athena. Jadi dia itu adalah seorang Athena, seorang Yunani. Dia bilang orang Kristen tuh aneh banget, kata dia. Kenapa? Mereka tuh padahal makan kayak kita. Mereka juga pakai baju yang mirip-mirip lah sama kita. Tapi mereka tuh kayak orang yang hidup di dua dunia, kayak dunia lain. Mereka tuh membalas cacian orang, hinaan orang dengan mendoakan. Mereka tuh membalas perlakuan buruk orang dengan kebaikan. Itu kata Athenagoras. Aneh. Ini orang-orang aneh, aneh banget. Mereka memberkati orang yang mengutuk mereka. Aneh. Jadi maksudnya gini, orang Kristen itu lucu. Salib itu, kenapa jadi lambangnya orang Kristen? Padahal salib itu penghinaan. Itu lambang orang gak suka, itu benci, itu wah itu terkutuk. Tapi salib dipakai sama orang Kristen, kenapa? Karena kami mampu melihat kemuliaan di dalam penderitaan. Kami mampu melihat ada keindahan di dalam penyangkalan diri. Kami mampu melihat ada keindahan di dalam hidup menyangkal diri. Indah sekali menghidupi hidup yang jadi berkat. Indah sekali menghidupi hidup yang mengampuni, ya kan? Indah sekali menghidupi hidup yang, oh Tuhan bukan aku, tapi Engkau. Nah, Athenagoras itu akhirnya jadi Kristen. Okay. Dia jadi salah seorang bapak gereja. Akhirnya dia jadi orang aneh. Orang aneh juga. Oke. Gitu sih Mel. Ini terakhir. Pertanyaannya apa sampai gue bilang aneh ya? Ya udah, orang Kristen tuh emang aneh. Dan itulah yang menjadi sebuah alasan ya, menjadi sebuah perjalanan gue ya, yang kemudian membuat kenapa ya Kristen itu. Gue melihat bahwa tidak ada motif keuntungan apa-apa yang didapatkan orang Kristen dengan mengikut Yesus. Kalau lu ikut Yesus dapat harta, lu berani mati demi dapat harta dong. Lu berani mati dong demi janji-janji yang lain dong. Tapi orang Kristen itu ikut Yesus ada untungnya apa? Gak ada untungnya. Gak ada untung duniawinya gitu loh, paham ya? Tapi ada janji-janji surgawi nggak nanti? Janjinya tuh ada, tetapi janji surga. Udah tahu nggak sih janji surgawi? Misalnya kalau kamu jadi pengikut aku, Simbolikal semua. Nanti di surga dapat rumah sebesar istana misalnya. Yesus cuma bilang kamu akan dapat 10 kali lipat. 10 kali lipat, tapi kan orang Kristen tidak memahami itu sebagai gue kehilangan handphone, berarti handphone gue dapat 10, kan enggak.
Jadi orang Kristen itu punya sebuah pengharapan akan kehidupan masa depan dengan mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus itu tidak dengan cara untuk mengagresi orang, mengagresor orang. Mengikut Yesus itu melakukan kehendak. Meskipun dizalimi ya berarti. Iya. Kalau ngikutin Yesus. Iya, dizalimi. Dan Yesus selalu bilang, kamu akan dizalimi loh. Dan itu tidak ada tanda, tidak ada sebuah artikulasi, nanti kamu bisa balas. Kagak. Gak ada. Nah itu yang membuat aku mempertimbangkan bahwa kekristenan ini adalah ajaran yang ada unsur manusianya, ajaran ciptaan manusia untuk kemudian difabrikasi untuk kemudian Yesus nih ya misalnya, gue dapat pengikut nih, kan dia nggak janjiin sesuatu yang membuat orang tuh mau ikut pada waktu itu. Ya itu salah satu pertimbangan, Mel. Bukan cuma salah satunya. Jadi itu salah satu yang membuat gue, ini ajaran patut gue consider sebagai kebenaran. Ya. Karena kita lagi tadi awalnya ngomongin Quran dan Alkitab, ini deh ada nggak doa andalan gitu atau zikir andalan yang misalnya dikutip dari Alkitab tapi itu misalnya jadi doa pagi atau doa siang gitu, ada nggak? Nggak ada. Adanya itu doa Bapa Kami. Pada kultur Kristen pada umumnya ya. Meskipun pada Kristen yang beberapa yang lain ada doa Yabes lah, ada gitu ya. Cuman itu tidak menjadi sesuatu yang. Tapi doa Bapa Kami bukan bagian dari Alkitab ya? Itu tulisan. Itu Yesus ketika para murid bilang ajarlah kami berdoa. Oh gitu. Lalu Yesus bilang berdoalah begini. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayo gitu Mel. Ya, Bapak Kami. Bukan. Oh. Gue mau bercanda, gak jadi. Gak jadi, bercanda, cuman bercanda. Oke, sorry. Gue orangnya suka bercanda soalnya. Aku pernah lihat kaligrafi doa Bapak Kami, tapi pakai bahasa Arab. Oh iya, keren. Kan kayak ya Abana fil Jannah gitu. Terus aku baca terus kayak, ini udah orang Kristen. Wah ini. tapi bagus. Tapi kan orang Kristen Arab kan ada. Orang Kristen di Mesir, di ini kan berbahasa Arab juga. Tapi anyway, doa Bapa Kami itu adalah doa yang diajarkan Yesus kepada umatnya. Dan itu ada di Alkitab juga? Iya, itu literally apa yang Yesus katakan. Meskipun dalam berbagai kitab Injil akan ada sedikit kata-kata yang beda. Sekali lagi kan makanya itu yang di preserve itu meaningnya. Dan doa Bapa Kami itu kita orang Kristen pahami tidak sebagai doa yang dibacakan untuk mendatangkan menghindarkan kita dari masalah. Tidak kita pahami begitu. Doa Bapa Kami itu kita pahami sebagai doa pengajaran. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Gue mau skip itu karena gue pikir butuh waktu panjang untuk jelasin itu. Tapi ada satu hal yang gue gampang untuk kita mengerti. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Kalau lu perhatikan itu kata-katanya, itu kata-kata doa itu bukan permintaan semata, tapi itu mengajarkan kepada kita yang meminta. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang Yesus ajarkan adalah hidup sederhana. Secukupnya. Berkat itu secukupnya. Gak perlu berkat itu berkelimpahan. Gak perlu berkat itu cari gimana-gimana. Tapi hidup secukupnya. Hiduplah secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita minta ampun sama Tuhan, jangan kamu pengen minta ampun sama Tuhan tapi kamu benci orang lain. Kamu pun meminta kepada Bapa yang pemurah, maka kamu pun harus pemurah kepada orang yang bersalah pada kamu. Jadi itu sebenarnya doa pengajaran, Mel. Doa yang Yesus ajarkan untuk supaya orang Kristen berdoa itu, waktu dia berdoa, dia bukan minta-minta saja, tapi dia berdoa, dia tuh mengubah hatinya, supaya hatinya itu sinkron dengan Bapa. Terima kasih atas kultum Ramadannya. Kita sudah mendekati jam buka puasa. Mari kita berbuka dengan yang manis. Kita buat takjil di bawah. Ya, bentar lagi jam buka puasa. Makasih banyak kok teman-teman. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Kalau kalian gimana nih, masih ada mungkin buat teman-teman yang Muslim ada yang pengen tahu juga soal kekristenan, atau teman-teman yang Kristen
pengen tahu juga soal ya, kitab suci Al-Quran dan sebagainya, atau ada pertanyaan apapun tulis kolom komentar ya. Sip, gue suka itu. Makasih Ko Andre udah mau ngobrol sama aku. Thank you. Make it simple, make it meaningful. Jadi mau dibajak nih channel saya, silakan ayo. Oke. Thank you Mel. Thank you Ko Andre. Thank you teman-teman Thank you Forbidden semuanya. Questions. God bless. Oke, Sampai bye. ketemu di konten Berkah selanjutnya. selalu. Berkah selalu Berkah itu selalu. Emang biasanya akhiran. Kalau orang Kristen, Iya. God bless, Tuhan berkati. Oh, berkah selalu. Iya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa dan buka yang manis-manis. Ada ajaran Islam nggak buka yang manis-manis? Ada. Oh, ada sunnah ya? Itu. Oh, Malah oke. kebiasaan Nabi. Kurma ya? Kan supaya langsung ini sugar hit. Sugar hit. Oke. Energize.